Perkenalkan. Saya Kevin Alif Hamindra. Dari Kelas Pendidikan Akuntansi B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Alif Hamindra, NIM A210210069. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang periklanan. Pengertian periklanan. Menurut Coulter and Armstrong, menyatakan bahwa periklanan adalah segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dalam promosi non-pribadi dalam bentuk gagasan, barang, atau jasa. 2. Menurut Jeffkins, periklanan adalah pesan-pesan penjual yang persuasif yang ditujukan kepada calon pembeli potensial atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya. Menurut Supriyanto, iklan adalah promosi barang, jasa, perusahaan, dan ide yang harus dibayar oleh sponsor. Dari pengertian-pengertian di atas, menggunakan istilah sponsor. Fungsi periklanan. 1. Informing atau memberi informasi. Memberi informasi tentang keberadaan suatu produk kepada konsumen, membuat konsumen sadar akan keberadaan merek produk tertentu, untuk memberi informasi tentang keberadaan produk baru, memberi informasi tentang berbagai fitur, manfaat produk, dan memfasilitasi citra merek yang positif. 2. Persuading atau mempersuasi. Membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pengiklan, seperti misal agar konsumen melakukan, membeli, atau mencoba produk dan jasa yang diiklankan. 3. Reminding atau mengingatkan. Brand awareness atau kesadaran merek sangatlah penting bagi perusahaan. Brand awareness tercipta tidak begitu saja. Butuh proses dan waktu yang lama. Untuk satunya adalah dengan iklan. Dengan begitu, konsumen akan ingat dan sadar akan keberadaan suatu merek. Adding value atau memberikan nilai tambah. Terdapat 3 cara mendasar yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memberi nilai tambah dari suatu produk, yaitu inovasi, penyempurnaan kualitas, dan mengubah persepsi konsumen. Salah satu cara merubah persepsi konsumen adalah melalui periklanan yang efektif. Jadi, fungsi periklanan yang selanjutnya adalah untuk memberikan nilai tambah. Melalui periklanan, maka dapat dibentuk sebuah persepsi konsumen yang baik terkait dengan suatu produk. Periklanan yang efektif akan menyebabkan merek dipandang menjadi sesuatu yang penting, lebih elegan, bergengsi, dan lebih unggul dari pesaing. Misal saja produk iPhone yang memiliki nilai prestis bagi pemakainya. Assisting atau mendampingi. Fungsi lain dari periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Sebagai contoh, periklanan mungkin digunakan sebagai alat komunikasi untuk meluncurkan promosi-promosi penjualan seperti kupon-kupon dan undian. Peran penting lain dari periklanan adalah membantu perwakilan dari perusahaan. Di sini ada jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan. 1. Iklan merek atau brand advertising. Iklan merek adalah sebuah iklan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan merek dengan mendorong konsumen untuk beralih dari merek-merek pesaing, meningkatkan konsumsi atau jumlah pembelian ulang, menarik non-pengguna dari jenis produk, dan mempertahankan penjualan para pelanggan sekarang. Iklan kerjasama atau cooperative advertising adalah iklan yang terbentuk berkat kerjasama antar dua perusahaan atau lebih, misalnya yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dengan retailer
atau pengecer seperti Alfamart, Indomart, Indogrosir, dan Transmart. Iklan korporasi atau corporate institutional advertising. Iklan korporasi mencakup isu atau isu advertising dan iklan hubungan intervisor. Iklan isu dirancang untuk mendukung isu sosial atau tertentu di mana perusahaan memiliki kepentingan yang kuat. Tujuan dari periklanan. Tujuan periklanan umumnya mengandung misi komunikasi. Periklanan adalah komunikasi massa dan harus dibayar untuk menciptakan kesadaran atau awareness, menanamkan informasi, mengembangkan sikap, atau adanya suatu tindakan yang menguntungkan bagi pengiklan. Otto Klippner mengatakan bahwa peran utama primary role periklanan ditekankan pada penanaman kesadaran atau awareness dan pilihan preference terhadap merek. Pakar periklanan Ahmad Anandputra mengatakan bahwa penampilan, kesadaran, sikap, dan tindakan merupakan tujuan periklanan. Menurut Reinhard Kasali, tujuan periklanan memang seharusnya mampu menunjukkan hubungan langsung terhadap peningkatan penjualan. Ackerman mengatakan bahwa secara umum iklan mempunyai dampak untuk 1. Menarik calon konsumen menjadi konsumen yang loyal selama jangka waktu tertentu. 2. Mengembangkan sikap positif calon konsumen yang diharapkan dapat menjadi pembeli yang potensial pada masa mendatang. Iklan membutuhkan waktu untuk produk yang sudah dikenal. Hasil dapat dilihat setelah dilakukan kampanye terus-menerus selama 1 tahun, dan untuk produk baru bisa perlu 5 tahun. Iklan, advertising, dan marketing mix. Iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk disampaikan melalui suatu media, biaya oleh pemerkasa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Advertising merupakan bentuk komunikasi pemasaran dari produsen ke konsumen menggunakan media komunikasi massa, bersifat non-personal, mempromosikan produk atau jasa dengan tidak mengadakan kontak langsung antar pihak komunikan dengan komunikator. Marketing mix adalah perangkat variabel-variabel pemasaran terkontrol yang digabungkan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan dalam pasar sasaran. Marketing mix. Produk, barang, atau jasa yang dipasarkan sesuai dengan permintaan konsumen. Price. Bagaimana kita memberikan harga yang terbaik. Promotion. Menyiapkan teknik promosi produk. Place. Bagaimana membuat channel distribusi yang oke. Produk. Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk mencapai tujuan melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk merupakan semua yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, dan digunakan atau dikonsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang berupa fisik, jasa orang, organisasi, dan ide. Harga. Bauran harga berkenan dengan kebijaksanaan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Harga menggambarkan besarnya rupiah yang harus dikeluarkan seseorang konsumen untuk memperoleh satu buah produk, dan hendaknya harga akan dapat terjangkau oleh konsumen. Promosi atau promotion. Bauran promosi meliputi berbagai metode, yaitu iklan, promosi penjualan, penjualan tatap muka, dan hubungan masyarakat. 1. Menggambarkan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk ke konsumen. 2. Kontak face-to-face antara pemasar dengan calon konsumen, insentif tambahan untuk merangsang pembeli segera, atau potongan harga. 3. Menyebarkan info gagasan barang atau jasa.
untuk membujuk orang agar berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan keinginan pengiklan. Aktivitas untuk meningkatkan citra produk atau perusahaan dalam rangka menciptakan hubungan baik atau goodwill. Saluran distribusi atau place merupakan keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan. Tempat di mana produk tersedia dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet yang memungkinkan konsumen dapat dengan mudah memperoleh suatu produk. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang AR. Apa itu AR? AR atau Augmented Reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realistis dalam waktu nyata. Realitas tertambah dalam diaplikasikan untuk semua indera, termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Selain digunakan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, militer, industri, manufaktur, maupun dunia pendidikan, teknologi AR ini dapat menyisipkan suatu informasi tertentu ke dalam dunia maya dan menampilkannya di dunia nyata dengan bantuan perlengkapan seperti webcam, komputer, HP Android, maupun kacamata khusus. Metode yang dikembangkan pada augmented reality saat ini dibagi menjadi 2 metode, yaitu marker-based tracking dan markerless augmented reality. Augmented reality marker biasanya merupakan ilustrasi hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. Komputer akan mengenali posisi dan orientasi marker dan menciptakan dunia virtual 3 dimensi yaitu titik, 0, 0, 0, dan 3 sumbu yaitu X, Y, dan Z. 2. Markerless Augmented Reality. Salah satu metode augmented reality yang saat ini sedang berkembang adalah metode markerless augmented reality. Dengan metode ini, pengguna tidak perlu lagi menggunakan sebuah marker untuk menampilkan elemen-elemen digital. Dengan tool yang disediakan Qualcomm untuk pengembangan augmented reality berbasis mobile device, mempermudah pengembangan untuk membuat aplikasi yang markerless.